Salli wa salim daiman ala mada. Salli wa salim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi biman qad wahada. Terkadang mata kita salah dalam melihat, terkadang telinga kita salah dalam mendengar, terkadang mulut kita salah dalam berucap, terkadang hati kita salah dalam menduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Quran Motivasi Indonesia wilayah Jawa Timur, berbagi inspirasi untuk hidup lebih berarti. Ayyuhal hadirun, alhamdulillah walhamdulillahi summa alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah al-ghani wa an kulli ma siwah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa rasulina wa habibina wa safiina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salam semoga tetap tersampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsanan nasi khalqan wa khuluqan, sebaik-baik manusia, baik fisiknya, perilakunya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin, pilihan para nabi, pimpinan para nabi, pimpinan para rasul. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman nabiyyin, nabi akhirul zaman yang telah memimpin kita, membimbing kita, mengantarkan kita semuanya yahdi minadz dzulumati ilan nur, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Ayyuhal hadirun, Bapak Ibu saudara-saudara semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mata kita ini salah dalam melihat, terkadang telinga kita ini salah dalam mendengarkan, terkadang mulut kita, lisan kita salah dalam berucap, salah dalam berbicara, dan terkadang hati kita salah dalam berprasangka, salah dalam menduga. Oleh karenanya, marilah 4 hal yang ada pada diri kita ini harus kita jaga. Penglihatan kita jaga, telinga kita jaga, lisan kita jaga, hati kita jaga. Supaya apa? Supaya dalam hidup dan kehidupan ini kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena apapun yang kita lakukan itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Telinga kita, pendengaran kita dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Lisan kita, mulut kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita juga seperti itu, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, mata kita harus kita jaga agar terhindar dari pandangan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah.
Telinga kita harus kita jaga agar terhindar dari mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lisan kita harus kita jaga agar terhindar dari perkataan yang bisa membuat sakit orang lain, bisa membuat hati orang lain itu sakit. Dan jangan sampai perkataan kita ini adalah perkataan yang tidak ada manfaatnya, perkataan yang sia-sia. Demikian juga hati kita harus kita jaga agar terhindar dari prasangka buruk, iri hati dan dengki. Ayolah hadirun rahimani wa rahimakumullah, ketika kita bisa menjaga 4 hal itu, mata kita jaga, telinga kita jaga, ucapan kita jaga, hati kita jaga, maka sesungguhnya dalam hidup dan kehidupan ini kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini, maka kemudian kita akan diselamatkan oleh Allah. As-salamah fi daraini. Diberi keselamatan pada 2 kehidupan, fid dunya wal akhir, dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Sebagaimana doa yang kita panjatkan ba'da sholatil maktubah. Doa ini oleh orang Jawa dinamakan sapu jagat. Kenapa? Karena doa ini menjadi inti dari doa-doa yang ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, karunikanlah kepada kami ya Allah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kesuksesan di dunia dan kesuksesan di akhirat. Dan ini merupakan tujuan hidup kita di dunia ini. Ayolah hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Semoga ini menjadi inspirasi kita bersama untuk senantiasa bisa menjaga penglihatan kita, pendengaran kita, lisan kita, mulut kita. Doa kita bersama, semoga Allah senantiasa menjadikan kita semuanya di dalam hidup dan kehidupan ini diselamatkan oleh Allah, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi inspirasi untuk hidup lebih berarti.